Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Wani ya, dengan pokok bahasan masih fluida, di mana yang kemarin kita telah mempelajari tentang fluida statis. Sekarang bagian B, yaitu fluida dinamis. Fluida dinamis sering disebut dengan istilah fluida yang dalam keadaan mengalir atau dianggap fluida yang ideal. Nah, yang pertama yang dipelajari adalah persamaan kontinuitas. Persamaannya, rumusnya A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Dengan keterangan A1 itu luas penampang titik ke 1, satuannya meter kuadrat. A2 luas penampang kedua, satuannya meter kuadrat. V1 sama dengan kecepatan fluida pada titik 1, satuannya meter per sekon. V2 kecepatan fluida pada titik kedua, satuannya sama, yaitu meter per sekon. Jadi nanti kalau ada satuan yang belum sesuai dengan satuan internasional, harus dirubah ke dalam bentuk satuan internasional atau SI. Contoh soalnya, sebuah pipa mempunyai luas penampang pada ujung A1 sama dengan 10 cm kuadrat. Dan pada ujung A2 2 cm kuadrat. Kecepatan air pada penampang pertama 2 meter per sekon. Nah, berapakah kecepatan air pada penampang kedua? Nah, kita masukkan sesuai rumus yang tadi ya. A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan V2. 10 kali 2 sama dengan 2 dikali V2. Nah, yang ditanyakan kan V2. Jadi langsung dikalikan 10 kali 2 sama dengan 20 dibagi 2. Jadi V2-nya 10 meter per sekon. Persamaan kedua yaitu persamaan Bernoulli. Nah, asas Bernoulli menyatakan semakin besar kecepatan fluida maka semakin kecil tekanannya. Dan semakin kecil kecepatan fluida maka tekanannya semakin besar. Beberapa contoh penerapan asas Bernoulli, diantaranya kecepatan air pada lubang kebocoran. Nah, dengan rumus V2 ini adalah kecepatan pada kebocorannya, sama dengan akar 2 kali G itu gravitasi bumi, dikalikan H min H. Nah, itu adalah lubang ketinggian kebocorannya. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mencari jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh memancarnya air dapat dirumuskan sebagai berikut. X sama dengan 2 akar H dikalikan H besar dikurangi H kecil. Contoh soalnya, sebuah pipa dengan luas penampang pada ujung A1 10 cm kuadrat dan pada ujung A2 2 cm kuadrat. Kecepatan air pada penampang pertama 2 meter per sekon. Jika tinggi penampang kedua 80 cm, air akan memancar sejauh titik-titik meter. Nah, rumusnya seperti tadi. Yang pertama, kita cari V2-nya dulu dengan rumus A1 kali V1 sama dengan A2 dikalikan V2. A1-nya 10, V1-nya 2, jadi nanti tinggal dikalikan 10 kali 2 sama dengan 2 dikalikan V2. V2-nya 10 meter per sekon. H itu yang ditanyakan, air akan memancar sejauh, berarti nanti jaraknya itu adalah H. Nah, dengan rumus V2 sama dengan akar 2 kali G dikalikan H. Perlu diingat, G itu adalah gravitasi bumi. Jadi kita masukkan 10 sama dengan akar 2 dikalikan 10 dikalikan H. Nah, jadi untuk menghilangkan akar maka yang 10 berubah menjadi 100, yang 2 kali 10
sama dengan 20 dikalikan H. Hasilnya H sama dengan 5 meter. Nah, kemudian gaya angkat pesawat terbang. Rumusnya F1 dikurangi F2 sama dengan setengah kali rho. Rho itu massa jenis benda. Dikalikan A dikalikan kurung buka V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Yaitu dengan keterangan kecepatan kedua kuadrat dikurangi kecepatan pertama kuadrat. Karena P sama dengan F per A, P itu tekanan, F-nya gaya, A-nya adalah luas penampang, maka P1 dikurangi P2 sama dengan setengah kali rho dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Kita ambil rumus itu adalah dari atasnya tadi, yaitu perbandingan ya. Syarat agar pesawat bisa terbang adalah gaya angkat lebih besar daripada berat pesawatnya, sehingga suatu pesawat dapat terbang atau tidak itu tergantung pada berat pesawatnya dan ukuran sayapnya. Contoh soalnya ini, udara dengan kecepatan 120 meter per sekon dan 108 meter per sekon bergerak melewati permukaan atas dan bawah sayap pesawat. Bila luar permukaan sayap adalah 18 meter kuadrat dan massa jenis udara 1,3 kg per meter kubik. Pertanyaannya, berapa gaya angkat total pesawat tersebut? Itu pertanyaannya. Jawabnya diketahui rho-nya itu adalah 1,3, A-nya 18, V1 kuadrat, maksudnya kecepatan yang pertama itu adalah 120, kecepatan keduanya adalah 108. Nah, kita masukkan sesuai rumus F1 min F2 sama dengan setengah kali rho dikalikan A dikalikan V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat. Jangan lupa yang dikurung dikerjakan terlebih dahulu. Kita lanjut. F1 min F2 sama dengan setengah dikalikan 1,3 dikalikan 18, kemudian kurung buka 120 kuadrat dikurangi 108 kuadrat kurung tutup. Nah, F1 dikurangi F2 sama dengan 11,7 dikalikan 2736. Hasilnya 32.011 Newton. Itu adalah jawabannya. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.